Baik teman-teman, saya ingin menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabarisskrim berkaitan dengan teknis daripada penyidikan daripada kasus yang ada di Barisskrim, di mana di dalam kasus Pak Saudara Joko Chandra ini ada dua ya yang kita tangani. Yang pertama adalah kasus pidana umum dan yang kedua adalah kasus di Tipikor ya. Yang tentunya saya ingin menyampaikan tentang dengan kasus di Tipikor, yaitu tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji ya, yang berkaitan dengan red notice dan saudara JST gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kaba bahwa tadi jam 9 pagi sudah kita gelarkan juga ya berkaitan dengan penyidikan daripada kasus korupsinya. Dan kemudian di jam 9 tadi sampai jam 11:15 itu adalah tadi dari penyidik, dari Div Propam juga ada, dari Itwasum juga ada, dari pengawas penyidik juga ada yang dalam gelar perkara gitu. Dan kemudian daripada gelar tersebut selesai pada pukul 11:15 dan kesimpulan dari gelar bahwa peserta gelar setuju ya, setuju untuk menetapkan tersangka ya, tersangka. Jadi kenapa ditetapkan? Ya tentunya dari penyidik Tipikor Barisskrim ini sudah memeriksa 19 orang saksi ya. Saksi itu yang berkaitan dengan yang melihat maupun mendengar ya, yang katanya berkaitan dengan surat dan surat kesehatan, baik itu dari staf Barisskrim sendiri, stafnya di Korps PNS maupun dari rumah sakit ya, dan kemudian juga dari instansi lain juga ada yang kita periksa ya. Itu ada 19 dan kemudian ada ahli juga sudah kita lakukan pemeriksaan, itu dari Cyber dan Inavis ya di sana. Dan ada barang bukti yaitu berupa uang 20.000 US, kemudian juga ada surat, ada HP, ada laptop, kemudian ada CCTV yang kita jadikan barang bukti. Kemudian untuk penetapan tersangka tersebut yaitu ada dua, yaitu selaku pemberi ya, dan yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi gitu ya, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST. Dan yang kedua adalah saudara TS ya, TS. Di yang bersangkutan kita kenakan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, diyuntukkan pasal 55 KUHP ya. Itu adalah pemberi. Kemudian yang kedua selaku penerima, itu yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU ya. Kemudian yang kedua adalah saudara NB ya, penerima. Selaku penerima kita kenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor. Dan kita juntukan juga pasal 55 KUHP gitu. Jadi dari undang-undang tersebut ancaman hukuman adalah 5 tahun ya, 5 tahun. Dan kemudian saat ini kita masih dalam proses penyidikan berikutnya ya, setelah kita menetapkan tersangka. Itu adalah kasus yang pertama, yaitu korupsi yang sudah kita gelarkan tadi di pagi hari, kemudian siangnya disupervisi oleh KPK. Dan yang kedua adalah tindak pidana umum, yaitu tindak pidana pembuatan dan penggunaan surat perjalanan dan surat keterangan kesehatan palsu serta membantu orang yang ditahan melarikan diri. Ini juga tadi jam 10 ya, hari Jumat ini sudah digelar yang dipimpin oleh Dirtipidum, yang dihadiri oleh penyidik di Propam, penyidik, kemudian juga ada dari Itwasum. Itu selesai jam 11.30 dan hasil daripada gelar adalah peserta setuju menetapkan tersangka, yaitu saudara JST, ini tersangka. Saudara JST ini dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2
pasal 426, pasal 221 KUHP. Ancamannya 5 tahun. Jadi untuk kasus ini sudah ada 3 tersangka, yaitu yang pertama saudara PU, saudari ADK, dan saudara JST ini. Jadi ini ya yang teman-teman kami sampaikan.